Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusyaduddin dari D4 Teknik Otomasi 4A dengan NRP 0919040020. Ini saya akan mencoba menjawab dan menjelaskan mengenai tugas sequential and cascade pada mata kuliah praktikum pneumatik dan hidrolik. Oke, langsung saja pada pertanyaan yang pertama, tugas mesin pemindah barang. Satu, buatlah rangkaian pneumatik untuk mesin pemindah barang. Bila barang sudah di tempat mesin dan tombol start ditekan, maka piston A akan bergerak mengangkat barang ke atas. Setelah piston A maksimum menyentuh limit switch 2.2, maka piston B keluar mendorong barang ke conveyor di atas. Piston B maksimum menyentuh limit switch 1.3, maka piston A bergerak turun. Piston A minimum menyentuh limit switch 2.3, piston B bergerak mundur ke posisi semula. Berikut ilustrasi dari mesin pemindah barang. Oke, langsung saja sebelumnya kita menganalisa mengenai logika sekuensialnya. Ya, kita mulai dari tombol start ditekan, maka piston A akan bergerak mengangkat barang ke atas. Ini berarti logika sekuensialnya adalah A+, atau ketika dirangkai nanti A1. A+ sama dengan A1 pada rangkaian. Kemudian setelah piston A maksimum menyentuh limit switch 2.2, maka piston B keluar mendorong barang ke conveyor di atas. Ini berarti logika sekuensialnya yaitu B+. Dan lanjut, ketika B+ nanti berarti dirangkai nanti B1. Dan piston B maksimum atau B1 atau B+ menyentuh limit switch 1.3, maka piston A bergerak turun. Ini berarti logika sekuensialnya yaitu A- atau A0. Kemudian piston A minimum menyentuh limit switch 2.3, piston B bergerak mundur ke posisi semula. Jadi ketika piston A atau logika sekuensial menyentuh limit switch, berarti A0 ya, atau logika sekuensialnya A-. Ini piston B bergerak mundur ke posisi semula, yang berarti logika sekuensialnya B- atau pada rangkaian B0. Dan kita menuju ke diagram geraknya. Di sini ada line 1 atau yang disingkat dengan L1, kemudian ada line 2 atau yang disingkat dengan L2, kemudian ada line 1 atau yang disingkat dengan A1. Mengapa ini tidak line 3? Karena rangkaiannya kembali atau rangkaian ini berputar ya, putar membentuk suatu siklus ya. Jadi ketika ini ada grup 1 dapat logika A dan logika B. Jadi hanya ada dua logika yang berjalan di sini, maka grupnya hanya ada dua. Jadi line-nya cuma ada dua juga. Jadi ketika line sudah menuju ke line kedua, maka kembali ke line 1 lagi. Jadi yang saya jelaskan di sini itu grup 1 berisi logika A+ dan juga B+, yang berarti ketika A+ ini dirangkai menjadi bentuk A1, atau ketika piston bergerak keluar, kemudian B+, berarti piston B bergerak keluar juga, yang dinyatakan dengan B1 pada rangkaian. Kemudian lanjut ke grup 2, ini ada logika A- atau A0 pada rangkaian, kemudian disusul dengan B- kalau pada rangkaian yaitu B0. Jadi kalau A- ini berarti piston A kembali ke masuk ke dalam atau posisi semula, kemudian B- berarti piston B bergerak ke posisi semula atau masuk ke dalam lagi. Ini dinyatakan dengan B0. Jadi ketika push button ditekan, piston A bergerak menuju A+ atau A1, kemudian piston B bergerak menuju ke posisi B1, kemudian ketika setelah B1 kemudian disusul dengan A- atau A0. Jadi piston A kembali ke posisi semula dan disusul dengan piston B yang kembali ke posisi semula juga. Tentu saja kita menuju rangkaian yang pertama, yaitu dengan logika A+, B+, A-, B-. Kita jalankan rangkaiannya. Dapat dilihat ketika push button ditekan, piston A keluar dari A0 menuju A1 dan disusul dengan piston B dari piston B, logika B0 menuju ke
logika B1 atau B min, B plus maksud saya. Ketika menyentuh B plus, maka kemudian logika selanjutnya yaitu amin atau piston A kembali ke posisi semula dan disusul dengan piston B yang berlogika B min kembali ke posisi semula juga. Jadi setelah posisi A keluar, kemudian B keluar, kemudian disusul dengan posisi B, posisi A, piston A masuk ke dalam dan disusul dengan piston B yang kembali ke posisi semula juga. Nah, seperti itu kita menuju ke pertanyaan yang selanjutnya. Masih juga mesin pemindah barang. 2. Mesin pemindah barang bekerja jika tombol start atau 1.2 atau tombol 1.4 ditekan. Maka piston A akan bergerak mengangkat barang yang datang dari konveyor 1 ke atas setelah piston A maksimum menyentuh limit switch atau roll switch 2.2, maka piston B keluar mendorong barang ke konveyor 2. Piston B maksimum menyentuh limit switch roll switch 2.3, piston B kembali. Piston B minimum menyentuh limit switch roll switch 1.3, piston A bergerak turun. Berikut ilustrasi dari pemindah barangnya. Baik, kemudian kita analisa mengenai logika sekuensialnya terlebih dahulu sebelum menuju ke rangkaian. Mulai dari tombol 1.4 ditekan, maka piston A akan bergerak mengangkat barang yang datang dari konveyor 1 ke atas. Ini berarti piston bergerak menggunakan logika A+, atau pada rangkaian A1. Kemudian setelah piston A maksimum menyentuh limit switch, disusul dengan piston B keluar mendorong barang ke konveyor maksimum, atau piston B maksimum menyentuh limit switch. Jadi ketika A+ disusul dengan logika B+, atau piston B mendorong keluar. Kemudian setelah B maksimum tadi kemudian disusul dengan piston B kembali atau dinyatakan dengan B min, logika sekuensial B min atau pada rangkaian B0. Piston B minimum menyentuh limit switch roll switch, piston A bergerak turun. Jadi yang terakhir logikanya itu piston A mengalami logika sekuensial A min atau pada rangkaian A0. Baik, logikanya berarti A plus kemudian disusul B plus lalu B min baru A min. Jadi langsung saja kita ke rangkaiannya ya. Baik, di sini logikanya itu A plus B plus B min A plus, B min A min maksud saya. Selanjutnya rangkaiannya, kita coba pencet push buttonnya. Baik, dapat dilihat piston A dari posisi A0, logika A0 bergerak menuju A1, kemudian disusul dengan piston B dari posisi B0 menuju B1, kemudian setelah piston B dari posisi B1 kembali ke B0 lagi, kemudian disusul dengan piston A dari A1 kembali ke A0. Jadi ketika ini tadi ketika posisi A maksud saya posisi A mendorong ya, kemudian disusul dengan posisi B mendorong juga, kemudian ketika B setelah mendorong kemudian terbuka lagi lalu didorong lagi oleh posisi A dan juga seterusnya. Dilihat pada simulasi berikutnya. Baik, kita menuju ke soal yang selanjutnya. Baik, mohon maaf saya lupa untuk mendeskripsikan diagram bloknya. Diagram geraknya yaitu A plus B plus pada grup 1, kemudian B min dan A min pada grup 2. Nah, seperti itu, seperti tadi ya, pada line 1 menuju line 2 yaitu ada logika A plus dan B plus, kemudian dari line 2 kembali ke line 1 yaitu B min A min. Jika push button ditekan, logika A plus dan B plus, dan disusul dengan logika B min A min. Jadi ketika posisi piston A kemudian disusun dengan posisi piston B yang bergerak keluar, posisi piston A masih tetap bertahan dan posisi piston B masuk ke dalam.
Kemudian setelah piston B masuk ke dalam, disusul dengan posisi A juga yang masuk ke dalam atau kembali ke bentuk semula. Langsung saja kita menuju soal yang terakhir, yaitu mesin bending plat U. Benda kerja atau plat telah ditempat di mesin bending dan tombol start ditekan, piston A akan bergerak turun menjepit plat. Piston A maksimum, piston B turun membending plat berbentuk L. Piston B maksimum langsung kembali ke posisi semula. Piston B minimum, piston C keluar membending plat membentuk U. Piston C maksimum langsung kembali ke posisi semula. Piston C minimum, piston A. Maksud dari piston A ini mungkin piston A menuju ke posisi semula atau amin, logika amin. Sebelumnya kita akan mengidentifikasi ya, ini mengenai logika sekuensialnya dari soal nomor 3 ini yang terakhir. Kita mulai dari tombol start ditekan, piston A bergerak turun menjepit plat. Bergerak turun berarti piston A maju ya, keluar ini. Logikanya yaitu A plus. Kemudian piston A maksimum, piston B turun membending plat berbentuk L. Berarti piston B ini turun membending plat berbentuk L. Jadi piston B juga keluar, yang berarti logika sekuensialnya B plus. Piston B maksimum langsung kembali posisi semula. Berarti ketika setelah membending, kemudian piston B naik lagi menuju posisi semula dengan logika B min, berarti setelah A plus kemudian B plus lalu B min. Jadi posisi A, piston A ini masih tertahan untuk menjepit plat ya. Kemudian dilanjutkan dengan logika B minimum, piston C keluar membending plat membentuk U. Jadi piston C keluar ini maksudnya piston B maju untuk membending plat membentuk U ya. Jadi logikanya C plus. Kemudian piston C maksimum langsung kembali posisi semula. Setelah piston C kembali membending ya, langsung kembali ke posisi semula. Berarti logikanya C min. Jadi ketika piston A itu keluar A plus, kemudian piston B untuk membending plat L plus juga, lalu langsung kembali piston B nya. Jadi logikanya A plus, B min, kemudian dilanjutkan piston C keluar yaitu C plus, kemudian langsung C min. Jadi logikanya A plus, B min, kemudian C plus C min, kemudian dilanjutkan piston C minimum, piston A. Piston A maksudnya ini piston A kembali ke bentuk semula, berarti dalam lagi ya. Jadi A plus, B min, kemudian C plus C min, yang terakhir adalah A min. Baik, langsung saja kita menuju diagram geraknya. Baik, ada 3 grup kali ini karena ada 3 logika sekuensial yaitu A, B, dan C. Yang pertama grup 1 A plus dan B plus atau A1 dan B1, kemudian dilanjutkan grup 2 B min dan C plus yaitu B0 dan C1, dilanjutkan dengan grup 3 yaitu C min atau C0 dan A min atau A0. Jadi kembali ke line 1 setelah dari line 3. Ketika push button ditekan langsung menuju ke logika A plus, dilanjutkan B plus, kemudian dilanjutkan dengan B min, C plus, C min maksud saya, kemudian ke A min dan kembali ke posisi semula. Kemudian langsung saja kita menuju ke rangkaiannya. Yang terakhir kita jalankan simulasinya. Ketika push button ditekan dapat dilihat piston A0 menuju ke A1 atau terbuka ya, atau mendorong ya. Dilanjutkan dengan dari piston B dari logika B0 menuju B1 dan kembali lagi menuju logika B0. Setelah logika B0 piston B kemudian piston C menuju ke posisi C1, dari C0 menuju ke C1, kemudian kembali lagi ke C1 lagi, dan posisi piston A masih tertahan di posisi A1. Kemudian setelah piston C kembali ke posisi C0, barulah piston A kembali ke posisi A0 dari A1. Nah, lebihnya seperti itu. Berarti ketika dalam dalam soal tadi ya, piston A menjepit, kemudian dilanjutkan dengan piston B membentuk bending plat L, kemudian kembali lagi ke atas piston B nya. Setelah itu piston C mendorong untuk membentuk plat U dan kembali ke posisi semula.
Setelah itu plat A yang menjepit kembali posisi semula dan terbentuklah plat U perbandingan. Baik, sekian dari penjelasan dan jawaban dari saya mengenai tugas sequential dan cascade ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.